Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Indralaya. Perkenalkan, saya Dusinta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salu Sabina Azahra Aron. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Di video ini kami akan bahas tentang protein. Tujuan proyek mampu menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu telur, susu, dan daging ayam. Prosedur proyek: pertama, baca dan pahami materi tentang protein. Kedua, buatlah ringkasan materi yang mudah dimengerti. Ketiga, lakukan pembuatan video dan diiringi audio materi dengan suara yang jelas. 4, buatlah kesimpulan. Dan terakhir, lakukan editing video. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu protein. Secara umum, protein adalah senyawa organik kompleks tersusun dari polimer asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Menurut ahli, yaitu komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur utama dalam protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak. Dalam hal lainnya, molekul dan berbagai struktur unit-unit asam amino yang membentuknya. Sifat protein terdiri dari 4. Yang pertama, sukar dalam air. Kedua, mengalami koagulasi karena adanya pemanasan dan penambahan asam atau basah. Ketiga, bersifat amfoter. Terakhir, terjadi denaturasi akibat pemanasan. Adapun fungsi protein menurut para ahli: pertama, sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua, memelihara jaringan tubuh. Ketiga, sebagai pembentuk enzim. Keempat, mengatur keseimbangan cairan atau bahan makanan yang mengandung protein. Pertama, susu. Kita semua tahu kalau susu yang biasanya dijadikan pelengkap menu makanan sehari-hari, ternyata susu memiliki jenis protein tinggi. Memang susu kaya akan protein berkualitas tinggi dan berbagai vitamin serta mineral, termasuk kalsium, fosfor, hingga vitamin. Susu segar memiliki pH yang cenderung normal, sedangkan pada susu yang sudah basi memiliki pH yang cenderung asam karena laktosa difermentasi. Ternyata dalam segelas susu terkandung sekitar 7,5-8 gram protein. Yang kedua adalah telur. Telur adalah bahan makanan hewani yang mengandung hampir semua zat gizi makro dan mikro. Telur memiliki kandungan protein dan asam amino lengkap dan seimbang untuk kehidupan. Rata-rata dalam sebutir telur mengandung 6-7 gram protein. Dalam putih telur mengandung 5 jenis protein, yaitu ovalbumin, ovomukoid, ovomusin, ovokonalbumin, dan ovoglolin. Sedangkan pada kuning telur mengandung 2 macam protein, yaitu ovovitelin dan ovolitelin. Yang ketiga ada daging. Setiap 100 gram daging ayam bagian dada mengandung sebanyak 31 gram protein. Teknik pengolahan juga mempengaruhi kandungan dari makanan tersebut. Di sini kami menggunakan teknik penggorengan. Sebelum digoreng, daging ayam bagian dada akan memiliki kandungan kalori sebesar 165 kalori, di mana 80%-nya berasal dari protein dan 20%-nya berasal dari lemak. Setelah penggorengan, kalori dalam daging ayam bagian dada akan meningkat, yaitu menjadi 186 kalori, di mana sebelumnya hanya terdapat 165 kalori. Selanjutnya, dampak kelebihan dan kekurangan mengkonsumsi protein dalam tubuh. Akibat kelebihan protein. Yang pertama, penumpukan keton. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berprotein tinggi dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis.
Kondisi ini bisa membuat zat kimia keton menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut dan dapat membahayakan ginjal. Yang kedua, kerusakan ginjal. Mengkonsumsi protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja ekstra karena sisa metabolisme protein menjadi asam amino perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berprotein tinggi yang bersumber dari hewan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke akibat kekurangan protein. Yang pertama, kerontokan rambut. Yang kedua, gangguan fungsi otak. Yang ketiga, imunitas tubuh menurun. Dan yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat. Karena protein merupakan salah satu makronutrien yang penting untuk perbaikan dan pembentukan jaringan tubuh, bila tubuh kekurangan protein, maka dapat memunculkan sejumlah gangguan kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun dari asam amino dan dihubungkan oleh ikatan peptida. Contoh beberapa sumber protein seperti susu, telur, dan daging ayam. Kelebihan protein akan menyebabkan penumpukan keton, kerusakan pada ginjal, dan beberapa penyakit lainnya. Sedangkan kekurangan protein menyebabkan rambut rontok, gangguan pada ginjal, penurunan imunitas tubuh, dan terhambatnya pertumbuhan.